Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qaul wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita mengulang lagi tentang bab syahadat yang penting karena ada tata cara yang kemarin belum sempat saya jelaskan. Yajibu ala kafati ay jami'il mukallafina jam'u mukallafin wa huwal balighul aqilul ladzi balaghahu aslu da'watil islami ayman balaghahu annahu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ad-dukhulu fi dinil islam fauran in kana kafiran wasubutu ay al-mulazamatu fihi ala dawam bihaisu yahlu qalbuhu an ayyi azmin ala tarakil islami fil mustaqbali aw taraddudin fi dhalik fa inna man azama alal kufri fil mustaqbali aw taraddada fi dhalika kafara fil hal wa yajibu alaihi aidan iltizamu ma lazima alaihi ay alal mukallafi minal ahkamil lati alzamahu biha syar'u wa dhalika bi ayyu'atti jami'al wajibati wa yajtanibal jami'al muharramat. Jadi mukallaf itu ada dua. Mukallaf yang terlahir dari orang Islam dan mukallaf yang terlahir dari golongan orang kafir. Mukallaf yang terlahir dari orang kafir itu kewajibannya 3. Sedangkan mukallaf yang terlahir dari keluarga muslim itu kewajibannya 2. Mukallaf yang terlahir dari golongan kafir, maka yang pertama adalah ad-dukhulu fi dinil Islam. Ya, fauron. In kana kafiron au murtaddan. Di sini tidak ada murtad karena kita tambahin nanti kan ada penjelasan itu. Jadi in kana kafiron au murtaddan. Jadi wajib memasuki agama Islam bagi yang belum pernah Islam atau yang sudah murtad atau yang sudah keluar dari agama Islam. Nah, lalu bagaimana caranya orang itu masuk Islam? Ya, caranya masuk Islam adalah dengan cara membaca kalimat syahadat. Jika orang kafir itu yang belum pernah masuk Islam sama sekali atau terlahir dari golongan orang kafir, yang kita kenal misalnya, maka seandainya kita kenal orang kafir itu, kemudian dia ingin masuk Islam, dan kita yakin bahwa jika orang itu bisa memahami makna dari 2 kalimat syahadat, maka langsung kita langsung kita syahadatkan. Tetapi jika orang itu yang kita kenal itu masih meyakini adanya keyakinan yang menyalahi 2 kalimat syahadat, maka kita kasih penjelasan secara singkat terlebih dahulu bahwa makna syahadat itu sebenarnya seperti apa, agar nantinya ketika sudah membaca 2 kalimat syahadat bisa meyakini dengan benar. Bisa dipahami? Jadi dijelaskan terlebih dahulu secara singkat bahwa agama Islam ini maknanya 2 kalimat syahadat ini seperti ini, maksudnya begitu. Yaitu apa? Aku mengetahui, aku meyakini di hatiku, dan aku mengetahui dengan
keyakinanku dan aku mengucapkan dengan lisanku bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, yang selain itu tidak berhak disembah. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah sebelum adanya makhluk, Allah ada. Allah tidak diciptakan dan tidak diadakan. Allah ada sebelum semua makhluknya. Allah ada tanpa permulaan. Allah ada tanpa akhiran. Allah ada tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, kita jelaskan secara singkat seperti itu. Ya. Ketika kita sudah menjelaskan seperti itu secara singkat dan kita yakin bahwa orang itu memahaminya, maka langsung kita syahadatkan. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau orang yang kita kenal dari orang kafir itu masih mempunyai keyakinan yang menyalahi kalimat syahadat, maka kita harus jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Baru kita syahadatkan. Tidak boleh ditunda, tidak boleh disuruh berpikir-pikir atau bagaimana, tidak boleh. Ya, harus fauron seketika itu juga. Bisa dipahami? Nah, kemudian seandainya tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal, ya, dari golongan orang kafir, kemudian mau minta Islam kepada kita, ya, diislamkan dengan kita misalnya, dan orang itu yang tidak kita kenal dan kita yakin bahwa orang itu bisa memahami dua kalimat syahadat, maka langsung kita syahadatkan. Tetapi jika orang itu kita yakin bahwa mempunyai keyakinan yang menyalahi dua kalimat syahadat, kita jelaskan terlebih dahulu juga secara singkat, baru kita syahadatkan. Ya, nah, 5 menit lah, cukup lah. Bisa dipahami? Ya, jadi 5 menit untuk menjelaskan itu kan cukup kan. Artinya ya, intinya bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa akhiran. Tidak serupa dengan sesuatu apapun, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Karena apa? Allah ada sebelum ada tempat, sebelum ada makhluknya. Satu pun belum ada. Berarti apa? Tempat belum ada, arah belum ada, waktu belum ada. Berarti apa? Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa masa. Allah ada tanpa waktu. Allah ada tanpa arah. Paham? Setelah Allah menciptakan tempat dan seluruh makhluknya, tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa waktu. Karena Allah tidak berubah. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan yang merubah. Bisa dipahami? Nah, jadi Allah tidak berubah. Tetap Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa zaman. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang ada dalam benak pikiran kita, gambaran tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Nah, itu kan singkat. Bisa dipahami, bisa langsung kita syahadatkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Caranya begitu. Nah, sedangkan orang yang murtad bagaimana? Seandainya orang murtad itu masih meyakini keyakinan yang menyebabkan dia murtad, contohnya dia menyembah setan, iblis misalnya, ya kita kasih penjelasan terlebih dahulu bahwa hal itu tidak boleh, itu syirik, itu menyembah misalnya meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah, ya itu tidak boleh juga, karena kekuatan sejatinya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua yang ada di bumi yang punya kekuatan itu karena Allah Ta'ala, karena pemberian Allah Ta'ala. Itu paham maksudnya ya? Nah, jadi yang menyebabkan dia murtad, maka kita kasih penjelasan supaya nanti ketika dia membaca kalimat syahadat tidak lagi menyalahi dua kalimat syahadat. Kalau menyalahi dua kalimat syahadat, murtad lagi, kan repot.
Sehingga kita harus memastikan orang ini tidak murtad lagi setelah bersyahadat. Paham? Jadi harus kita meyakini, kita harus melihat bahwa orang ini nanti setelah syahadat setidaknya tidak akan murtad lagi, sepengetahuan kita. Maksudnya begitu. Kalau tidak sepengetahuan kita kok dia di belakang murtad lagi, yaitu urusannya dia. Paham ya? Jadi begitu. Nah, kemudian kewajiban yang kedua, ini kewajiban pertama bagi mukallaf yang sudah muslim, yaitu apa? As-subutu fihi alad dawam. Menetapi di dalam agama Islam, meyakini Islam selamanya, menjaga sampai mati dan berpegang teguh sampai mati, ya. Dengan aral rintangan apapun kita harus berpegang teguh, ya. Ada satu kisah di setiap Isra Mi'raj itu selalu diceritakan, yaitu apa? Tukang sisir, masyito, ya. Masyito itu tukang sisir, julukan. Nama aslinya tidak ada yang tahu. Jadi masyito itu adalah orang muslim, pegawainya Fir'aun yang nyisiri anaknya Fir'aun. Lalu ketika dia menyisiri anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Ketika diambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menyisir rambutnya anaknya Fir'aun juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anaknya ini mengetahui hal itu. Kenapa kok kamu baca Bismillah? Bukankah Tuhanmu adalah bapakku? Kan begitu? Tidak. Tuhan bapakmu itu adalah Tuhanku juga. Karena bapakmu sejatinya punya Tuhan. Maksudnya begitu. Jadi bapakmu itu makhluknya Tuhanku. Maksudnya begitu. Paham ya? Nah, akhirnya apa? Kalau begitu akan saya sampaikan kepada bapakku. Nah, ya sampaikan saja, kan begitu Mas Ito. Karena dengan beraninya seperti itu. Akhirnya disampaikan. Fir'aun akhirnya marah besar, kemudian dipanggil, dihukum, kemudian sampai diancam bunuh. Kamu harus menyembah saya, maksud perkataan Fir'aun begitu. Kalau tidak, akan saya lemparkan kamu beserta anak-anakmu ke wajan yang besar itu yang sudah dibakar itu, yang sudah dipanasi itu. Nah, ternyata apa? Anak yang terkecil yang masih bayi bisa ngomong dengan karomahnya Ibu Masyito tadi, dengan izin Allah, tetap berpegang teguh, wahai ibuku, sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat. Nah, akhirnya apa? Semua anak-anaknya dicemplung. Nah, tinggal terakhir Masyito. Akhirnya Masyito meminta permintaan. Saya bersedia dicemplungkan di sini, tetapi satu permintaan saya, yaitu apa? Seluruh jasad tulang belulangku dikuburkan. Baik, akan saya kuburkan, jawabnya Fir'aun. Kemudian dicemplung. Kabeh dicemplung. Nah, meninggalnya Masyito dan keluarganya itu akhirnya di dalam surga, di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu mencium bau harum yang sangat harum tersebar kemana-mana. Nah, ini ditanya, ya Jibril, ini bau apa? Ini baunya Masyito. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah orang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi keimanan. Ada juga cerita yang lain bahwa sudah diancam bunuh. Ini sahabat Nabi yang namanya Ammar bin Yasir. Sudah diancam bunuh. Disuruh murtad menyembah berhala. Ya, orang kafir Quraisy itu menangkap Ammar bin Yasir, kemudian diintimidasi, diancam bunuh. Kalau kamu nggak murtad akan saya bunuh. Kalau kamu nggak mengikuti apa yang saya sembah, kamu saya bunuh. Kemudian karena saking takutnya diancam bunuh, akhirnya apa? Dia
melakukan kekufuran itu, tetapi hatinya menolak itu. Nah, setelah dia melakukan kekufuran itu, dilepas oleh kafir Quraisy. Setelah dilepas, lari kemudian menuju Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang mungkin perkara yang besar, kan begitu. Yaitu apa? Saya sudah diancam bunuh dan akhirnya saya terpaksa melakukan kekufuran. Terpaksa melakukan kekufuran karena diancam bunuh. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu ridho melakukan itu? Tidak ya Rasulullah, di dalam hatiku tidak ridho sama sekali. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kalau kafir Quraisy menangkapmu lagi dengan mengancam dibunuh lagi, ya lakukan seperti itu lagi. Artinya apa? Dengan syarat diancam bunuh atau dengan syarat diancam kehilangan nyawa. Itu boleh kita melakukan sesuai permintaan yang mengancam, tetapi hatinya tetap Islam. Harus tetap berpegang teguh menyelamatkan Islamnya sampai dia meninggal. Paham maksudnya ya? Nah, jadi itu. Jadi ini boleh kita lakukan, tetapi dengan syarat diancam bunuh. Kalau tidak diancam bunuh, hanya diancam biasa-biasa, ya tidak boleh. Tetap murtad dia nanti. Karena apa? Tidak darurat, gitu loh maksudnya. Ini kan dalam keadaan darurat. Artinya kalau dia tidak sampai melakukan apa yang diminta, apa yang diancam tadi, dia akan terbunuh, gitu loh maksudnya. Nah, jadi gitu. Nah, seperti ini kita harus berpegang teguh walaupun keadaan seperti itu. Karena apa? Wasubutu fihi alat dawam. Harus berpegang teguh ke dalam keagama Islam sampai selamanya, meninggal sampai meninggal. Karena apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi begitu ya. Paham ya?